Shalom saudara, kiranya damai Kristus menyertai kita. RHK hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menguasai kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah janganlah kamu disesatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Penerima surat Ibrani adalah mereka yang menjadi perantauan di negeri orang. Dan sebagai perantau, tentu saja mereka mendapati kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan asli mereka, yaitu kebudayaan dan agama Yahudi. Nasihat-nasihat surat Ibrani ini ditujukan untuk mengingatkan umat Kristen pada waktu itu tentang bahaya murtad. Dalam pasal 10 ayat 25 dikatakan bahwa ada dari mereka yang mundur dan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Hal ini dapat disebabkan oleh penganiayaan yang dialami mereka. Kita bisa baca di dalam pasal 10 ayat 32-34. Sebagian dari mereka ikut mengalami dan menyaksikan penderitaan saudara-saudara seiman. Surat ini mengingatkan agar mereka berpegang teguh pada Kristus dan meninggalkan cara-cara ibadat yang lama. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang masih ragu-ragu antara apakah memutuskan untuk mengikuti Kristus atau kembali kepada cara-cara ibadat mereka yang lama. Pada ayat 9, mereka diingatkan tentang ajaran-ajaran asing yang tidak memberi faedah menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Mereka kemudian diarahkan untuk meneladani pemimpin-pemimpin yang tetap setia sampai akhir. Pemimpin-pemimpin yang mengajar melalui tindakan dan rela menderita dengan tidak mau terikat pada aturan lama tentang makanan dan lain-lain sebagainya. Tata cara dan peraturan itu dapat membuat orang Kristen beralih dari kesetiaan kepada Kristus dengan mematuhi tata cara ibadat lama yang menekankan formalitas seperti aturan tentang makanan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada ajaran-ajaran tentang larangan makanan tertentu oleh beberapa agama sebagai syarat memperoleh keselamatan. Makanan bukan menjadi syarat keselamatan, tetapi iman kepercayaan kepada Yesus Kristus yang menderita, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit serta naik ke surga adalah syarat utama keselamatan. Juga kita harus mengasihi Tuhan, sesama manusia, dan memelihara ciptaannya. Terhadap bentuk-bentuk penyesatan, marilah kita saling menguatkan dan menopang satu dengan yang lainnya agar tidak menjadi lemah dan menyerah. Hadapilah musuh dengan kesetiaan hidup seperti yang telah ditunjukkan oleh mereka yang rela menderita demi keselamatan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk memegang teguh ajaran Yesus Kristus. Ingatkanlah kami untuk selalu waspada terhadap bentuk penyesatan yang dapat membuat kami beralih melakukan hal-hal yang telah ditaklukkan oleh Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Amin.